العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat sa'imin was sa'imat jamaah salat subuh musalla ardhidhar rahimakumullah. Alhamdulillah Allah berikan karunia kepada kita kenikmatan dalam ibadah di bulan suci Ramadan, dan ini adalah ujung-ujung Ramadan. Semoga di akhir-akhir Ramadan ini Allah berikan kepada kita kemampuan, kemudahan dalam melaksanakan rangkaian ibadah, baik puasa, tarawih, tadarus, dan diakhiri dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang bertakwa itu adalah hamba Allah yang soleh ritual dan soleh sosial. Soleh ritual lewat puasa, lewat sholat, baca Quran, tadarus, i'tikaf. Soleh sosial lewat ibadah yang namanya zakat, infak, sedekah, silaturahim. Itu ibadah sosial. Jadi kalau ada orang yang rajin ritualnya, puasanya, sholatnya, zikirnya, tapi dia tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, maka dia sulit masuk surga. Sama dengan orang yang dermawan, dia zakat, dia infak, dia sedekah, tapi nggak sholat, tidak puasa, juga sulit masuk surga. Jadi hamba Allah yang bertakwa adalah soleh ritualnya dan soleh sosialnya. Karena itu tausiah singkat hari ini kita jelasin kembali tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, tentang wakaf. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mengamalkannya. Amin. Zakat artinya secara bahasa suci, tumbuh, berkembang. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, maka seseorang itu akan suci hatinya, hartanya akan tumbuh berkembang hartanya. Jadi tidak ada orang yang mengeluarkan zakat jatuh miskin karena zakatnya. Ya, infak artinya meminjam. Allah meminjam harta kita, padahal Allah yang ngasih harta. Saking mulianya orang yang berinfak. Sedekah artinya sidik, dia benar-benar beriman kepada Allah. Itu secara bahasa. Kita jelasin zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan setiap pribadi muslim, semuanya wajib. Dan paling wajib itu adalah yang memberikannya orang yang bertanggung jawab dalam keluarga. Bisa seorang suami, bisa seorang ayah yang wajib mengeluarkan zakat. Dikeluarkannya semuanya orang yang masih hidup sebelum Idul Fitri. Ya, misalnya ada wanita yang hamil 9 bulan, lahir anaknya malam takbiran sebelum sholat Id, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Lahir pas subuh tuh, sebelum sholat Id, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu jadi yang hidup sebelum hari raya Idul Fitri wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi wajibnya itu sebenarnya sebelum sholat Id. Sunnahnya mulai dari tanggal 1 Ramadan. Ya, zakat fitrah itu dikeluarkan sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilogram atau 45.000 rupiah sebagaimana ketentuan dari Badan Amil Zakat Kota Depok. Ya, 45.000 rupiah per
orangnya, per pribadinya, ya itu ya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Makanan pokok kita apa Pak? Nasi. Jadi yang dikeluarkan apa Pak? Beras. Ya, jadi saya nggak pernah makan beras. Ya makanya kenapa zakat fitrah itu dikeluarkannya sebelum hari raya Idul Fitri, karena harus diolah dulu, begitu maksudnya, ya kan Pak ya. Kemudian zakat mal ini zakat yang wajib dikeluarkan kalau kita sudah memiliki harta sampai setahun sebanyak minimal 85 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta, ya kalau ini ya berarti 85 juta. Jadi kalau setahun kita punya uang 85 juta, maka wajib dikeluarkan zakat malnya 2,5%. Kira-kira ada Pak? Boro-boro Ustaz. Ya berarti kita belum wajib ya Pak ya. Zakat mal. Zakat mal itu setelah dikeluarkan 2,5%. Apakah punya kontrakan, punya usaha, atau dia punya profesi apa, atau punya perusahaan yang sebanyak 85 gram emas. Kalau hartanya triliunan, sama wajib dikeluarkan 2,5%. Ya, kecil kan? Kecil banget. Nah itu zakat. Infak itu adalah harta yang kita miliki setelah kita dapat rezeki, ya, dan dia hukumnya sunnah. Kalau zakat wajib bagi setiap muslim. Kalau infak sunnah, misalnya kita habis dapat gajian kita keluarkan, kita habis dapat bonus, dapat THR kita keluarkan, itu infak. Besarannya sesuai keikhlasan kita, mau 2,5%, mau 1%, mau 5%, mau 100% ya boleh. Cuma keterlaluan namanya. Kenapa? Karena kita punya istri, punya anak, punya keluarga. Masa habis dapat gaji seluruhnya dikasih? Yang enggak. Ya itu yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, seluruh hartanya di jalan Allah. Ketika Rasul bertanya, "Hai Abu Bakar, bagaimana dengan keluargamu, anak istrimu?" "Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah." Itu imannya udah tinggi kalau kita susah. Itu namanya infak. Yang ketiga sedekah. Nah sedekah ini semua kebaikan karena Allah, baik berupa harta, jasa atau apapun. Kebaikan itu bisa zikir, itu sedekah, dakwah, sedekah, ya kan ya. Ada sampah kita buang ke tempatnya, itu sedekah. Senyum itu sedekah. Jadi kalau ada tukang ngamen, pengemis, senyum aja Pak. Ya insya Allah dia ngomong, gua nggak perlu senyum lu, gitu. Ya, mencium istri itu sedekah, mencium suami sedekah. Nggak punya duit, ciumi aja bini. Malamnya, jangan siangnya, nanti kebablasan. Ya Pak ya, tuh sedekah. Jadi lebih umum lagi. Kemudian ada namanya wakaf. Wakaf ini adalah sedekah jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasi. Apabila manusia wafat terputus amal kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itulah wakaf. Misalnya mushola, pesantren Qalbun Salim, ya itu perlu bantuan, ya masjid, ya jalanan. Nah itu namanya sedekah jariyah, wakaf. Lalu apa hikmahnya? Ini yang terakhir singkat aja. Pertama hikmahnya, orang yang ngeluarin zakat maka hilang penyakit pelit bin bahil alias kikir bin mendit alias buntut bisirat. Hilang tuh. Makanya kita ngeluarin zakat, ngeluarin infak, ngeluarin sedekah supaya hilang penyakit pelit, bahil. Orang pelit itu jauh dari surga, dekat dengan neraka. Orang pelit itu dibenci oleh malaikat Allah, malaikat dan manusia. Orang pelit disenangi oleh setan. Itu pelit. Nah, dengan keluar zakat hilang penyakit pelit. Yang kedua, orang yang berzakat infak sedekah itu hilang penyakit tomak, rakus, serakah. Ini penyakit yang dalam Al-Quran jama'a malau
wa'adada, dia kumpulin, dia hitung, dia hitung. Padahal hartanya nggak nemenin dia tuh waktu dikubur. Hartanya bermiliar, bertriliun, ketika masuk ke galian 2 meter apa? Cuma kain kafan. Mobilnya mewah, nggak bisa nganterin dia, hanya kain kafan. Itulah hartanya nggak ada manfaatnya, makanya dizakatkan supaya bermanfaat. Penyakit serakah ini yang sekarang yang terjangkit kepada orang-orang di Indonesia ini. Buktinya apa? Korupsi merajalela. Orang korupsi kan nggak mungkin yang gajinya 2 juta, nggak mungkin yang kerjanya dagang kecil-kecilan. Yang korupsi itu yang gajinya puluhan juta, yang korupsi itu mobilnya udah banyak, nah masih kurang terus. Apa itu? Serakah, toma, jamaah malau wa'adada, na'udzubillah. Dengan kita ngeluarin zakat, hilang untuk penyakit serakah, penyakit toma. Yang ketiga, hikmah zakat infak sedekah, rezekinya bertambah. Makanya kata Nabi, ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran bersedekah. Bahkan dalam hadis lain, bal yazdad, bertambah. Makanya kalau ada orang kaya hartawan, dia dermawan, dia zakat, dia infak, dia sedekah, bukan makin miskin tapi makin kaya. Kenapa? Karena janji Allah, janji Rasulullah. Kemudian pahalanya Pak, Masya Allah, 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah ambatat sab'a sanabil fi kulli mi'atu habbah. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi ketika kita berinfak 1.000 rupiah saja, ya, maka pahalanya 700.000 rupiah. Kalau pas Lailatul Qadar nih, Lailatul Qadar 700 dikali 700.000 dikali 1.000 bulan, berapa tuh? Banyak banget tuh pahalanya, segitu. Makanya infak sedekah itu pahalanya gede. Yang ketiga, orang yang berinfak berzakat dijamin Rasulullah meninggalnya husnul khatimah, wajahnya indah, husnul khatimah. Kalau kita berinfak pagi hari, kita wafat siang hari, husnul khatimah. Kemudian dapat doa malaikat. Malaikat doain orang yang berzakat, ganti rezekinya, tambahkan rezekinya. Malaikat doain kita, tambahkan, ganti, tambahkan, ganti, tambahkan, ganti, tambahkan. Jadi jangan pakai logika matematika, tapi logika iman. Logika matematika, kita kan ngeluarin duit, ngeluarin beras tuh, harta kita berkurang. Nah, itu menurut nafsu, tapi menurut iman justru bukan berkurang, bertambah, ganti, bertambah. Itu doa malaikat. Kemudian nanti dikubur di alam barzakh nemenin kita tuh, zakat infak sedekah kita menemin kita. Lalu nanti masuk surga ada pintu khusus, namanya babus sakhoya, pintu orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, pintu dermawan. Mudah-mudahan kita masuk dalam pintu itu dan semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena yang paling dermawan siapa Pak? Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa sih artinya? Maha penyayang. Ar-Rahman itu artinya apa? Maha dermawan. Saking dermawannya Allah, orang kafir pun dapat rezeki. Mudah-mudahan tausiah singkat ini membangkitkan semangat kita ngeluarin zakat. Yang belum, cepat-cepat insya Allah bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah.